Hai Moms, tahu nggak sekarang orang itu menonton video sebanyak 78% setiap minggunya dan 55%-nya adalah menonton setiap hari. Hal ini menandakan bahwa saat ini dalam dunia sosial media sudah memasuki era video, di mana ini dimulai saat TikTok rebranding pada tahun 2019 dan disusul oleh Instagram dan YouTube yang mengeluarkan Reels dan Short dalam bentuk format short video 9:16. Hal ini menandakan bahwa sudah saatnya para influencer belajar untuk editing video. Nah, kira-kira mau tahu nggak nih Moms, aplikasi video editing apa yang cocok digunakan untuk mom influencer yang bisa digunakan di HP? Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, jangan lupa subscribe YouTube Mom Academy ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, kira-kira aplikasi editor apa yang cocok meong digunakan dalam aplikasi HP ya? Ini kita telaah dulu, kira-kira cocok mana nih? Karena saat kita editing itu kita bisa menggunakan dua versi, lewat laptop atau versi handphone. Nah, itu ada plus minusnya ya Mom, dan itu sesuai lagi balik ke kebutuhan kita masing-masing. Nah, untuk lewat laptop itu yang pertama positifnya adalah bisa lebih detail dalam editingnya. Itu pasti lebih, karena layarnya lebih lebar, jadi kita lebih mudah untuk editingnya. Lalu kualitas ekspor di laptop itu jauh lebih baik dan lebih besar, biasanya itu bisa sampai 4K ya. Jadi kalau yang youtuber nih, ini memang disarankan memakai laptop. Nah, untuk layarnya lebih besar, balik lagi ke tadi, jadi bisa lebih detail untuk editingnya. Tapi ada minusnya. Yang pertama minusnya itu lebih mahal. Nah, yang kedua ribet Moms. Itu ribet karena pertama kalau kita basicnya adalah influencer yang TikTok atau Instagram, kita otomatis uploadnya lewat HP kan. Nah, kalau kita editingnya di laptop itu kita mesti ekspor dulu video yang kita gunakan, kita ambil di HP, baru selanjutnya kita edit di laptop. Setelah jadi kita balikin lagi ke HP dan kita upload. Itu ribetnya. Itu minusnya. Nah, yang terakhir adalah kompresi. Kompresi di sini biasanya saat kita naikin, kita upload ke dalam sosial media, itu ada batas maksimum Mom. Batas maksimum filenya yang bisa dimasukkan ke dalam sosial media. Kalau itu melebihi batasnya, itu akan dikompres sama aplikasi sosial medianya secara otomatis, seperti itu. Nah, yang kedua kita bahas tentang editing di handphone ya. Ada plus minusnya juga, sama seperti laptop tadi. Nah, kalau di handphone itu jelas positifnya adalah lebih praktis. Kita ambil video di situ juga, lalu kita edit di situ juga, dan setelah diekspor tinggal kita langsung upload ke sosial media yang memang kita mau upload. Lalu yang kedua adalah pemula friendly. Rata-rata aplikasi editor video di handphone itu benar-benar user friendly banget, mudah digunakan bahkan untuk orang yang baru belajar sekalipun. Lalu yang ketiga positifnya adalah dia jauh lebih murah untuk langganannya ketimbang laptop yang bisa sampai jutaan. Paling mungkin sebulannya itu mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu untuk di handphone. Nah, balik lagi tadi plus minus ya, ini adalah minusnya. Kekurangannya dia layarnya kecil. Jadi jika Moms mau editing yang super detail seperti transisi atau mungkin yang ada efek-efek atau gimana, itu lebih susah karena layarnya kecil. Jadi mungkin kalau yang jempolnya besar seperti saya, layar tunjuknya besar seperti saya, ya akan kesulitan untuk ngedit gitu ya Moms. Nah, lalu yang kedua adalah dia tidak bisa terlalu detail gitu, karena memang kan aplikasi editor itu dia besar ya, memakan RAM besar. Sementara di handphone itu kapasitas RAM-nya memang terbatas gitu. Jadi mungkin fitur-fiturnya itu tidak sebanyak yang ada di aplikasi laptop. Jadi tidak bisa terlalu detail untuk editingnya. Nah, yang terakhir nih, kualitas ekspornya lebih kecil. Jika Moms gunakan editor ini untuk YouTube, jelas ini karena YouTube itu harus 4K ya biasanya. Dia tuh biasanya umumnya tidak nyampe 4K, hanya sampai SHD saja, 1080 pixel ininya, besar-besar untuk ekspornya. Kurang lebih seperti itu plus minusnya. Nah, ini dikembalikan lagi kepada kebutuhan Moms masing-masing. Kira-kira untuk kebutuhan Moms ini lebih cocok lewat laptop
atau lewat handphone ya. Oke, banyak banget ya Mam pilihan aplikasi editor video di handphone yang bisa digunakan di handphone. Nah, ini kira-kira kita gimana ya untuk memilihnya yang memang pas untuk kita? Mae punya beberapa tips nih ya Mam. Yang pertama adalah coba pertimbangkan untuk penyimpanannya nih Mam. Ada beberapa aplikasi itu dia penyimpanannya di device atau di cloud. Nah, kira-kira kalau HP-nya kentang, HP-nya yang kapasitas memorinya itu tidak terlalu besar, mungkin bisa pertimbangkan untuk aplikasi editor video yang menggunakan cloud. Lalu yang kedua adalah budget untuk subscribe-nya. Ada beberapa yang free, tapi biasanya yang free ini untuk fitur-fiturnya itu terbatas dan biasanya dia ada watermark-nya kalau free. Dan kalau mau dihapus harus berlangganan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk budget subscribernya yang masuk ke kantong Mam. Ini macam-macam untuk di handphone itu ada mulai dari 20 ribuan sampai ada yang ratusan ribu. Jadi mungkin nanti bisa ditelaah lagi mana yang kira-kira masuk ke kantong Mam ya. Nah, yang ketiga adalah kemampuan dari device Mam. Semakin banyak fitur dari aplikasi tersebut, otomatis semakin banyak memakan RAM dan semakin banyak memakan memori. Jika HP kita kentang, ya mungkin yang RAM-nya kisaran 2, itu dipertimbangkan lagi untuk memilih aplikasi editor video yang ringan. Jangan yang terlalu berat, tapi yaitu efeknya adalah kalau ringan dia fiturnya tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, kalau HP kita mungkin di atas 4 RAM-nya itu lebih banyak pilihannya karena itu lebih leluasa dan dia akan lebih jalannya lebih smooth saat editing video, tidak tersedat-sedat, dan saat rendering juga nggak macet gitu ya Mam ya. Nah, lalu yang keempat adalah fitur pendukungnya yang sesuai dengan kebutuhan Mam pastinya. Seperti mungkin ada yang penghapus background, terus ada overlay, terus ada tulisan-tulisan yang penting, atau ada ekstrak audio dan macam-macam lagi. Dipertimbangkan lagi kira-kira fitur yang memang membutuhkan itu yang seperti apa. Nah, yang kelima, user friendly atau tidak, karena beda aplikasi otomatis beda pengoperasiannya. Jadi kira-kira yang masuk ke Mam, yang Mam merasa nyaman, yang cocok sama Moms itu bisa ditelaah lagi. Dan caranya gimana Mam? Coba nih, biasanya setiap aplikasi itu ada fitur, ada pilihan untuk trial 1 bulan sampai 3 bulan. Dicoba aja dulu gratisannya Mam, nanti cocok atau nggak cocok ya tinggal di unsubscribe aja. Itu jauh lebih menghemat ketimbang kita langsung beli yang pro atau berbayarnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, kira-kira rekomendasi apa aja aplikasi editor video yang memang direkomendasikan oleh Mae dan para momin-momin Moma Academy ya. Yang pertama itu adalah KineMaster. Nah, ini pasti familiar banget, Moms pasti banyak yang tahu KineMaster ini karena ini cukup banyak yang digunakan. Dia cukup user friendly dan fiturnya juga banyak, pilihan dari lagu, audio, serta pilihan untuk teksnya juga banyak, tetapi dia agak mahal nih Mam. Mungkin kisaran antara ratusan lah tergantung dolarnya ya itu. Jadi subscribe-nya agak mahal kalau memang mau yang fitur berbayarnya. Yang kedua ada Viva Pro. Nah, Viva Pro ini sangat user friendly dan kabar baiknya dia cukup ringan untuk HP-HP kentang yang RAM-nya sekitar 2-an gitu, di bawah 4. Karena apa ya, selain itu dia itu cukup murah Mam. Jadi mungkin per bulannya itu berlangganannya sekitar 27.000 sampai 30.000 tergantung dolarnya. Tapi permasalahannya karena dia ringan, karena dia murah, otomatis fiturnya juga dia tidak terlalu banyak ya. Tapi ya lumayan lah, dia masih ada stikernya, masih ada foto buat teksnya juga oke, dan ekstrak video juga, sound video juga banyak, dan pilihan lagu juga cukup banyak. Tapi bedanya saat dia ini nih, kalau nggak salah ya Mam, itu untuk ekspornya itu dia tidak bisa terlalu besar, jadi kualitasnya kurang bagus memang untuk setelah diekspor videonya. Yang memang membutuhkan kualitas video FHD ke atas itu kayaknya tidak disarankan untuk pakai Viva Pro ini. Yang ketiga, Filmora. Nah, ini Filmora ini dia ada versi desktop dan juga ada versi HP-nya. Enaknya adalah ini bisa disambungin Mam antara desktop sama HP. Jadi saat Mam mau edit lewat desktop,
itu gambarnya tetap bukan gambar, videonya tetap tersave di cloud-nya, cloud penyimpanannya. Dan saat tiba-tiba membutuhkan edit untuk video yang sama di HP, Mom tinggal membuka di cloud-nya tersebut, jadi nggak perlu repot-repot pindah-pindah seperti itu. Tapi nih dia negatifnya adalah cukup mahal langganannya gitu, sampai ratusan ribu kalau nggak salah sih per bulannya ya. Tapi ya dia worth it banget karena fitur-fiturnya tuh lengkap, mudah digunakan, dan juga hasil ekspornya juga cukup besar, jadi kualitas videonya bagus. Nah, yang keempat ini ada VN. VN ini pasti familiar banget nih di moms-moms semua ya, karena ternyata cukup banyak yang pakai dengan harga berlangganan yang middle, tidak terlalu mahal, kalau nggak salah di bawah KineMaster, tapi dia fiturnya cukup lengkap. Tapi gini ya, balik lagi seperti tadi dibahas di awal, fitur yang lengkap itu pasti berimbas balik sama mungkin kebutuhan dari performa si HP tersebut, HP kita nih. Jadi kalau device-nya rada kentang, agak sulit untuk pengoperasiannya dan renderingnya agak tersedat. Nah, good news-nya adalah VN baru mengeluarkan versi desktopnya, jadi bisa sama kayak Filmora tadi yang sebelumnya Mae jelaskan. Jadi kalau mau editing lewat desktop atau lewat HP, itu tinggal kita ditarik dari cloud penyimpanannya aja, jadi no ribet-ribet nih moms. Yang kelima ini ada InShot. Nah, aduh ini banyak banget pasti yang pakai ya. Kemarin itu Mai sempat ngobrol-ngobrol sama para influencer dan mostly itu mungkin sekitar 60% mereka menggunakan InShot karena ternyata InShot ini cukup user friendly, apalagi buat pemula yang benar-benar baru belajar. Cuma minusnya adalah kalau dari pendapat Mai pribadi, dia fiturnya kurang banyak gitu, jadi nggak terlalu banyak, walaupun dia pilihan teksnya lengkap ya, tapi untuk yang lain-lainnya dia kurang banyak gitu ya, untuk misalkan kayak audio terus atau fitur efek dan lain-lainnya kurang banyak gitu. Dan untuk langganannya dia juga cukup murah sih setahu Mae ya, dan dia saat ini sudah mengeluarkan versi desktopnya juga, tapi Mae belum pernah nyoba untuk versi desktopnya, jadi belum bisa review lebih lengkap lagi. Hanya saja InShot ini banyak direkomendasikan untuk pemula. Jadi mungkin bagi yang baru mencoba untuk editing video bisa dicoba InShot ini ya, Mam. Nah, terakhir yang keenam ini adalah CapCut. Ini favorit banyak orang banget karena apa? Dia gratis. Walaupun belakangan ini baru berbayar, tapi versi gratisnya pun itu sudah cukup oke. Sudah tidak pakai watermark dan pilihan dari fitur-fiturnya pun juga cukup banyak dibanding dari gratis-gratis aplikasi yang lainnya. Selain itu, CapCut ini bisa disambungkan langsung ke TikTok. Jadi moms bisa langsung menarik sound-sound trending yang ada di TikTok. Terus udah gitu dia juga ada template-template gratisan yang cukup banyak dan oke punya. Jadi tinggal masukin video atau pun foto-foto langsung jadi video yang diedit udah kayak profesional seperti itu, Mom. Lalu CapCut ini baru aja mengeluarkan versi desktopnya. Nah, ini Mae baru coba, ternyata itu cukup user friendly untuk versi desktopnya untuk pemula, Mom. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan Mom semua yang baru mencoba untuk belajar editor video menggunakan aplikasi CapCut ini. Oke moms, itu tadi beberapa rekomendasi aplikasi editor video yang bisa digunakan di handphone yang cukup user friendly bagi para pemula yang baru belajar editor, terutama untuk para mom freelancer ya. Nah, kira-kira abis ini kita mau bahas apa lagi nih mom serunya? Nah, untuk video-video edukatif lainnya dan informatif tentunya jangan lupa untuk di subscribe YouTube-nya Mom Academy. Sampai jumpa.